Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu pada tanggal 3 Juli 2022 atau pada tanggal 4 Tamus 5782. Diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 2, saudaraku, yang berkata demikian. Dan orang Israel bernasyar, sebuah nasyar kepada Yahweh Elohim, dan berkata, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa ini itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah kemenangan atas bangsa Kanaan. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, saudaraku, di padang gurun bukan suatu perjalanan yang hanya berjalan seperti konvoi begitu, saudaraku. Dan mereka melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kitab suci mencatat mereka melakukan berkemah sebanyak 42 kali, saudaraku. Bukan hanya berjalan, kemudian berhenti, dan kemudian berjalan lagi atas semua otoritas Bapa Yahweh lewat pengendalian tiang awan dan tiang api yang memberikan tanda kapan mereka harus berangkat kembali dan kapan mereka akan berkemah, saudaraku. Namun banyak hal yang mereka hadapi, saudaraku, di dalam perjalanan itu, dan diantaranya juga menghadapi pertempuran dengan kerajaan-kerajaan yang ada yang akan mereka lalui, dan termasuk pada kerajaan di wilayah memasuki oleh wilayah yang disebut dipimpin oleh Raja Arad, saudaraku. Arad orang Kanaan yang tinggal di Ngebet, saudaraku, di Ngebet. Dan tentu, saudaraku, bila kita lihat dari komposisi kesiapan ataupun kekuatan personel, tentu bangsa Israel sangat kurang, saudaraku, dihadapkan dengan Raja Arab ini, saudaraku, Arad ini, saudaraku, karena kerajaan yang sudah terbangun tentu memiliki kekuatan pertempuran yang sangat disiapkan, saudaraku. Pasukan-pasukannya sudah disiapkan, sudah terlatih, dan untuk memberikan kekuatan terhadap wilayah negaranya, saudaraku, ataupun wilayah kerajaannya, saudaraku. Dan mereka, bangsa Israel, akan menghadapi bangsa Kanaan ini, saudaraku. Dan secara manusia, pemikiran manusia atau kasat mata manusia, tentu sangat tidak mungkin menghadapi kekuatan yang begitu besar, saudaraku. Namun bangsa Israel adalah bangsa yang Bapa Yahweh tuntun ini, saudaraku. Mereka bukan saja hanya langsung menghadapi, mereka juga harus bayar harga, saudaraku, mengambil sikap, yaitu melakukan natsyar, saudaraku. Natsyar yang mereka angkat kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dan melalui natsyar yang mereka lakukan, maka dapat kita lihat di ayat yang ketiga, dan Yahweh mendengarkan suara orang Israel dan menyerahkan orang Kanaan, dan mereka memusnahkannya beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Dan akhirnya bangsa Israel dapat memenangkan pertempuran tersebut, saudaraku, dan memusnahkan semua kota-kota itu. Saudaraku, lewat renungan firman pada pagi hari ini, kita jelas dapat memahami bahwa Bapa Yahweh memiliki satu metode, satu sistemik untuk kita menghadapi sesuatu permasalahan yang kita anggap bahwa permasalahan itu sangat tidak mungkin dapat terjadi, saudaraku, oleh karena kondisi keadaan yang ada. Namun Bapa Yahweh memberikan suatu sistemik yang harus kita lakukan untuk melakukan bayar harga tersebut, saudaraku. Itu yang disebut natsyar, saudaraku. Natsyar adalah suatu sistemik yang Bapa Yahweh tetapkan sesuai hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Bukan hukum manusia, tapi Bapa Yahweh sendiri yang menentukan untuk kita bisa melakukan natsyar itu, saudaraku. Dan tentu natsyar yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh ini tidak bertentangan dengan Bapa Yahweh, saudaraku. Bukan dalam bentuk metode-metode atau sistemik yang lain yang mungkin kita masih bertanya-tanya, saudaraku. Dan inilah kejelasan tentang hukum Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, pernahkah saudaraku mengambil sistemik ini untuk menghadapi permasalahan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang memang terlihat sangat mustahil
untuk dapat ditembus atau dapat terjadi. Namun, saudaraku mungkin kebingungan, saya harus mengambil sikap apa? Saya sudah melakukan berdoa, saya sudah melakukan berpuasa, tapi sepertinya tidak ada yang terbuka, saudaraku. Saudaraku, Bapak Yahweh menetapkan satu sistemik yang sudah Bapak Yahweh sendiri yang menetapkan kepada bangsa Israel, dan tentu sampai kepada kita dapat melakukan itu, yaitu melakukan natsar, saudaraku. Apa itu natsar, saudaraku? Tentang natsar sudah kita renungkan, saudaraku, pada waktu-waktu yang lalu, dan saudaraku dapat membaca kembali dan merenungkan kembali apa yang harus dilakukan dalam melakukan bernatsar ini, saudaraku. Di dalam kitab Bilangan 6 ayat 1 sampai 21, saudaraku, di situ tertulis jelas tentang apa yang harus kita lakukan dalam melakukan natsar, saudaraku. Dan itu sudah beberapa waktu lalu kita renungkan dalam renungan pagi kita. Dan juga di KPI Mayim Kayim kita juga sudah mendapat pengajaran tentang natsar ini, saudaraku. Ini adalah suatu sistemik atau metode, suatu hukum yang Bapak Yahweh berikan kepada bangsa Israel untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena melakukan suatu sistemik yang disebut natsar ini, saudaraku. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel saat mereka akan memasuki suatu wilayah bangsa Kanaan yang dipimpin oleh raja, yaitu Arad ini, saudaraku, yang suatu wilayah yang kekuatannya sangat besar, dan akhirnya bangsa Arad atau Raja Arad dapat dikuasai, dan bangsa Israel melakukan apa yang menjadi janjinya ini, saudaraku, dan mereka memusnahkan. Dan dia tidak main-main, saudaraku, tidak mengurangi daripada apa yang dinatsarkan, dan dia musnahkan semua bangsa tersebut. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, dan kita maju terus dalam iman untuk kita melakukan hukum, perintah, dan ketetapan yang sudah Bapak Yahweh berikan kepada kita. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan hukum, perintah, ketetapan Bapak yang kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan janji firman kita diberkati, dan keselamatan yang pasti hanya melalui iman percaya kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup, Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.